putu bambu. Putu bambu enak dinikmati dengan secangkir kopi. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adikku. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan melimpah. Yes. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Uy. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, coba kamu lihat kakak-kakaknya. Kok hari ini pakai baju pramuka ya? Ada apa ya? Apakah hari ini hari pramuka? Enggak, Ya, Kak? Enggak. Tidak. Terus hari ini hari apa? Hari Apakah Minggu. adik-adik di rumah rindu sekolah? Bisa jadi loh. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Ya, tepatnya hari ini hari Minggu. Tapi tema kita hari ini sangat spesial. Tema kita hari ini adalah pintar. Jadi, adik-adik semua yang ada di rumah adalah anak-anak pintar yang spesial di mata Tuhan. Ya adik-adik? Nah, kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kakak yang berulang tahun sepanjang 25 Oktober sampai dengan 1 November. Ya, hendak pulang kampung ke Tigarunggu, pulangnya naik kelut dari pelabuhan. Selamat ulang tahun adik-adikku, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Adik-adik kakak semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah. Sebelum doa pembuka, kita angkat satu pujian bahwa kita adalah orang yang berharga, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, kini ku tahu ku berharga di matamu. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur buat napas kehidupan dan juga kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini
pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Allah. Kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, menolong adik-adik kami semuanya, agar Tuhan mereka boleh mengikuti ibadah dengan baik dan segala penyembahan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapa kerinduan kami. Kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan dengan adik-adik kami, guru sekolah minggu Tuhan di gereja kami masing-masing. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Tuhan tahu bahwa saat ini virus corona masih marak Tuhan, terutama di kota Batam. Tuhan tolong kami Bapa. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan indah pada waktunya. Tolong Tuhan untuk setiap para ilmuwan, para ahli-ahli biologis, dan juga Tuhan para tenaga kesehatan yang ingin dan berjuang menemukan vaksin. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka Bapa, sehingga Tuhan negara kami, kota kami, bahkan seluruh dunia Bapa boleh pulih kembali, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Bapa ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, coba kamu lihat kakak-kakak yang depan. Ada yang big, ada yang small, ada yang short, ada yang tall. Dan juga adik-adik juga yang ada di rumah, ada yang gendut, ada yang hitam, ada yang keriting. Tidak masalah, karena semua dicinta Tuhan. Jadi gak boleh saling ngejek ya, karena kita semuanya dicinta Tuhan dan kita istimewa. Nah, kita angkat pujian kita bernyanyi big or small, short and tall, semua dicintainya. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja,
ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu GKPS Nongsa, yaitu dari Kalpin Girsang, dan dilanjutkan dengan pembacaan hukum Taurat oleh adik-adik dari GKPS Nongsa juga. Titah parlobe ahudo jahoba naibatamu nini naibatata lang maloho marnaibata nalegan sobali au. Baik, terpujilah Tuhan melalui persembahan pujian dari adik kami. Dan terima kasih juga kakak ucapkan buat adik-adik yang sudah turut ambil bagian pada hari ini untuk melayani Tuhan melalui pembacaan hukum Taurat. Tuhan Yesus memberkati, kiranya tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi
Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu pagi ini. Kami boleh bangun dan kami boleh beribadah kembali, bersukacita menyambut hari Minggu. Saatnya kami Tuhan duduk manis mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan, roh kudus hadir di hati kami untuk boleh anak-anak sekolah minggu mengerti akan firman Tuhan. Berkati ibu guru sekolah minggu yang akan menyampaikan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema kebaikan untuk kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Matius 2 ayat 1 sampai 10. Yuk dibuka Alkitabnya ya. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang membawa mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tepat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kakak akan menyelesaikan sampai ayat ke-11 ya. Yuk kita lanjutkan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Hai adik sekolah minggu yang ada di Tanjung Balai Karimun. Hai salam yang ada di Maranatha. Salam yang ada di Sepanas Batam. Mari berikan tepuk tangan sukacita. Yuk semua yang di rumah
Iya, puji Tuhan. Terima kasih ya, sudah duduk yang baik. Terima kasih ya, sudah cantik. Adik-adik, hari ini tema kita adalah anak yang pintar. Apa itu pintar? Adik-adik mengerti, supaya mengerti apa itu pintar. Siapa itu orang Majus? Apa peranan orang Majus? Hei, udah mau Natalan ya? Adik-adik pernah dengar atau pernah lihat cerita tentang orang Majus kan ya? Ya, itu ada waktu drama kelahiran. Benar. Adik-adik, kakak tadi sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Yuk siap-siap yuk. Kakak ajak adik-adik untuk menonton satu video yang bercerita tentang orang Majus. Selamat menyimak, menyaksikan orang Majus dari timur. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun
berangkat menuju Bethlehem. Dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Ya, sudah adik-adik, siapa yang pernah mendapat hadiah karena juara, karena pintar baca puisi, karena pintar menyanyi? Wah, hebat ya. Adik-adik, boleh tahu apa arti pintar? Apa arti pintar? Siapa anak yang pintar? Iya, kita semua anak yang pintar. Kakak, anak yang pintar. Anak-anak sekolah minggu, anak yang pintar. Benar, pintar artinya cakap. Pintar artinya berpengetahuan. Pintar artinya mahir, memiliki keahlian. Pintar itu memiliki keahlian, memiliki profesi yang bisa memberkati orang banyak. Misalnya seorang dokter. Dokter punya keahlian untuk mengobati orang sakit. Keahlian yang dimiliki dokter bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Misalnya seorang arsitek. Arsitek bisa merancang bangunan. Mereka punya keahlian. Dan banyak lagi keahlian-keahlian profesi di muka bumi ini. Sesuai dengan apa yang kita pelajari. Itulah orang pintar, orang yang berpengetahuan, orang yang cakap dan mempunyai keahlian atau profesi. Adik-adik, kita bercerita tentang orang Majus. Orang Majus adalah orang yang terpelajar, orang yang pintar, orang yang punya keahlian pada saat itu. Mereka ahli membaca bintang, membaca cuaca. Kalau pada zaman dahulu mereka hanya membaca tanpa menggunakan alat bantu. Tentang planet mereka bisa memprediksi, bisa memperkirakan. Adik-adik, orang Majus adalah orang-orang yang punya ahli. Nah, kalau zaman sekarang ilmunya orang Majus itu disebut ilmu astronomi, mempelajari planet-planet dan bintang-bintang. Adik-adik, kenapa orang Majus dipakai Tuhan? Orang Majus dipakai Tuhan dalam keahliannya untuk menemukan raja yang sudah lahir yang akan menyelamatkan dunia. Keahlian, kepintaran orang Majus membaca, melihat bintang dipakai Tuhan untuk menyaksikan kalau Yesus Raja segala bangsa sudah lahir di kota Bethlehem. Adik-adik yang maha kasih, apa yang bisa kita pelajari dari orang Majus? Adik-adik tadi sudah menontonkan videonya. Mereka berjalan jauh loh adik-adik, boleh beratus-ratus kilometer dari timur ke Bethlehem. Dalam perjalanan itu mereka tetap semangat, mereka tetap tekun, mereka tidak pandang lelah. Zaman dahulu
orang berjalan, orang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak seperti sekarang. Sekarang kita tinggal naik mobil, sekarang kita tinggal naik pesawat kalau jauh-jauh, kita tinggal naik motor. Zaman dahulu tidak, mereka berjalan kaki melewati padang gurun. Mereka hanya menggunakan onta, karena onta adalah alat pengangkutan yang ada pada saat itu. Adik-adik bisa bayangkan betapa mereka harus semangat, betapa mereka harus tidak boleh menyerah. Padang gurun yang panas mereka harus lewati. Orang pintar yang semangat, pantang menyerah. Kita juga mau belajar dari orang Majus. Mereka adalah orang-orang pintar yang rendah hati. Rendah hati, mereka datang menyembah Yesus Raja yang masih bayi. Padahal mereka orang-orang hebat. Padahal mereka orang-orang yang terpandang saat itu. Kita mau belajar rendah hati. Adik-adik, orang Majus juga orang yang taat pada Tuhan. Herodes mau membunuh kan anak-anak kecil. Herodes bilang, kembali kepada saya. Orang Majus taat pada Tuhan. Ketika malaikat Tuhan mengatakan, pergi, jangan lewat yang tadi. Jangan beritahu ke Herodes. Orang Majus taat pada malaikat yang memberitakan lewat mimpi. Orang Majus itu pergi mencari jalan yang lain. Taat pada perintah Tuhan. Orang yang pintar, orang yang cakap, orang yang punya profesi, taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar dari orang Majus hari ini. Adik-adik, siapa yang punya cita-cita jadi dokter? Wah, hebat. Apa keahlian dokter tadi? Iya, benar. Menyembuhkan orang sakit. Siapa yang bercita-cita jadi tenaga IT? Sekarang ini sedang dibutuhkan ya. Bagaimana harus mengedit, bagaimana mengetahui dunia teknologi. Siapa yang punya cita-cita jadi YouTuber? Hahaha, lagi ngetop jadi YouTuber. Itu juga orang pintar. Adakah yang bercita-cita jadi pendeta? Wah, ada, hebat. Iya, itu juga profesi. Adakah yang bercita-cita seperti kakak? Ya, Kak Mary. Iya, Kak Mary guru. Jadi, adik-adik pasti punya cita-cita. Untuk mencapai cita-cita itu adik-adik harus semangat. Semangat belajar. Tekun belajar. Pantang menyerah. Adik-adik ingat juga ya, harus rendah hati. Adik-adik ingat juga ya, harus taat pada perintah Tuhan. Taat pada papa mama. Seperti orang Majus yang pintar, yang punya profesi luar biasa, dipakai Tuhan. Anak sekolah minggu harus bisa menjadi Majus-Majus kecil. Katakan, aku Majus kecil. Orang pintar yang akan dipakai Tuhan. Amin. Anak sekolah minggu harus mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Persiapkan dari sekarang. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cakap harus berguna untuk kebaikan orang banyak. Ilmu pengetahuan yang kamu miliki, yang kita miliki, harus menjadi berkat bagi orang banyak. Persiapkan dirimu, ayo untuk masa yang akan datang. Dari sekarang, meskipun harus belajar dari rumah, tidak bisa ketemu dengan ibu guru, harus berhadapan dengan laptop, tetap semangat, pantang menyerah, tekun. Tetap berdoa. Anak pintar harus menjadi berkat. Yuk adik-adik bilang, mama bantu. Saya anak pintar.
Ayo mama, bilang sama anaknya, kamu anak pintar anakku. Orang pintar harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita semua diciptakan istimewa sesuai dengan kecakapan, kemampuan kita. Ayo, persiapkan hati, persiapkan masa depanmu dengan belajar lebih tekun, dengan semangat, dengan rendah hati, dan taat akan firman Tuhan. Mari belajar dari orang Majus yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kepada seluruh dunia kalau Yesus Raja, segala raja sudah lahir di Bethlehem. Selamat mempersiapkan masa depan bersama Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu adalah anak yang pintar, anak yang menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar tentang firman Tuhan dari orang Majus yang bijak, yang pintar dipakai Tuhan sebagai saksi kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar dari semangat mereka, dari kerendahan hati mereka, dari kerendahan hati orang Majus. Kami berdoa supaya semua anak-anak sekolah minggu boleh tetap semangat, boleh tetap tekun belajar, boleh tetap taat pada firman Tuhan, sehingga semua anak-anak sekolah minggu GKPS boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Anak pintar, anak sekolah minggu menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini semua boleh terjadi hanya dalam kebaikan Tuhan saja. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dijelaskan oleh Kak Mary. Nah, jadi sebagai anak sekolah minggu, kita itu harus menjadi orang yang kuat. Ya, walaupun saat ini masih belajar di rumah, harus tetap semangat, harus tetap kuat. Ya kan? Karena kita mau menjadi seorang pemenang. Pemenang atas apa? Atas iblis, atas dosa, atas gadget. Disuruh teachernya dari sekolah mengerjakan tugas, rupanya asik main gadget. Tidak boleh ya. Jadi anak-anak, adik-adik kakak semuanya yang ada di rumah, kita harus menjadi seorang pemenang. Nah, kita angkat pujian kita, saat iblis menggodaku, aku tolak dia di dalam nama Yesus. Saat
adik-adik, kita akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat 7. Nah, semuanya sudah tahu, ya kan? Bagi yang sudah sekolah pasti sudah tahu ayat ini. Nah, kakak akan bacakan untuk semuanya, boleh diikuti dalam hati. Ya, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Baik, adik-adik. Nah, itu yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Kita akan mengumpulkan persembahan terbaik kepada Tuhan. Dipersiapkan persembahannya. Kita angkat pujian kita. Hata hononta detupama ainegarata tanona lambu. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak istimewa, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tetap semangat, tetap tekun belajar, rendah hati, taat perintah mama dan papa, berarti taat perintah Tuhan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada minggu ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini boleh bersama-sama beribadah bersama anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, biarlah roh Tuhan menguatkan semua adik-adik sekolah minggu. Saat iblis menggoda mereka untuk malas, ditolak dalam nama Yesus, sehingga anak-anak sekolah minggu tetap menjadi pemenang. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk mama dan papa anak-anak sekolah minggu. Tetap Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan rezeki untuk boleh menuntun adik-adik sekolah minggu, boleh lebih luar biasa lagi mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan yang sudah kami kumpulkan biarlah berguna untuk pelayanan di sekolah minggu dan nama Tuhan Yesus semakin termulia. Kami akan berdoa bersama-sama. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada uhur nami, Ase torang ganu, Senggoy dalanan nami, Salangkana torsa, Doham Hasoman nami, Torang agehuja. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
adik-adik, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Horas Bemahita. Horas Bemahita, Horas Bemadatongan, Gada oke nadohon, Horas Bemahita, Horas, Horas, Horas. Salam sehat, pakai masker dan jaga jarak. Dadah, sampai bertemu minggu depan.